Hey, halo. Nama saya Romo Jayeng. Lengkapnya Justinus Paulus Agus Jayeng Siswanto, MSF. Nama Romo Hubertus Adi Wijayanto MSF, biasa dipanggil Romo Adi. Nama saya Suster Maria Yovita BBHK. Biasa saya dipanggil Suster Yovita. Nama saya Suster Floriani Siwanahana PBHK. Saya berasal dari Pulau Nias. Baru 22 tahun sebagai imam, ditapiskan 20 Juli tahun 1999. Saya ditapiskan tahun 2012, berarti kalau sampai hari ini ya sudah 9 tahunan ya. Kalau dihitung dari profesi, saya sudah 28 tahun itu menjadi suster. Kalau dihitung dari awal aspiran sampai sekarang, saya sudah masuk biara selama 13 tahun. Tetapi kalau dihitung profesinya, saya sudah masuk tahun yang ke-8 saat ini. Di mana saya bertugas, saya berkarya, saya selalu berusaha happy. Bersyukur karena boleh menerima rahmat tahbisan ini, dan tentu saja setelah bersyukur harus dilandasi dengan sikap setia. Rahasianya itu selalu berpasrah diri kepada Tuhan Allah, lalu setia di dalam menanggapi panggilannya baik duka maupun dalam sukanya. Pertama yaitu berpasrah kepada Tuhan, lalu setiap hari itu mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dan selalu sukacita dalam menjalani hidup. Saya tertarik menjadi imam itu sejak kecil. Saya masih TK itu sudah tertarik figur seorang Romo yang menggunakan pakaian misa itu ya, kasula itu. Sampai saya diberikan sarung oleh bapak itu yang baru tak potong, tak gunakan untuk kasula. Saya mimpin misa dengan roti, permen anggur itu yang tipis-tipis itu. Adik sebagai umatnya, itu yang saya lakukan awalnya. Saya dulu pertama kali tertarik jadi Romo ketika saya masuk misdinar. Karena jadi misdinar sering melihat Romo pakai jubah keren, bisa minum anggur, bisa makan hosti, bisa merayakan ekaristi, itu kelihatannya keren banget. Orang tua saya itu kan minta supaya saya bekerja, lalu saya mencoba untuk menghubungi suster, mau menjadi suster. Maksud saya mau melarikan diri untuk bekerja itu, tapi toh ternyata setelah itu lama-kelamaan kok malah tertarik menjadi seorang suster, dan sampai saat ini saya menjadi biara, menjadi suster. Awal mulanya saya tertarik jadi suster itu ketika ada bencana di Nias. Lalu saat itu semua orang membutuhkan pertolongan. Dalam situasi membutuhkan pertolongan itu tiba-tiba para kaum berjubah itu datang di sana. Frater, suster, romo, bruder, mereka membantu masyarakat di sana. Dan kesaksian hidup mereka menyentuh hati saya, di mana mereka hadir bersama umat, melayani umat, anak-anak yatim yang sudah meninggal orang tuanya mereka bawa ke asrama, lalu mereka sekolahkan, lalu orang yang luka, orang yang sakit mereka rawat dengan baik, dengan hati, dengan kelembutan. Dan itulah yang menyentuh hati saya ketika melihat kesaksian hidup mereka, melihat jubah mereka yang begitu mulia, sehingga dalam hati saya berkata, aku ingin seperti mereka. Suka duka ada, tapi lebih banyak sukanya ya. Dalam perjalanan 22 tahun itu kita jalani selama bisa memberikan pelayanan kepada umat, itu menjadi kegembiraan, itu menjadi sukacita. Sehingga ketika berada di tempat yang sulit seperti ketika di Flores, di Kalimantan, tidak melihat itu hal yang menduka ya, tetapi justru menggembirakan karena banyak hal-hal yang baru dan bisa memberikan pelayanan, ketemu dengan umat, dan umat kemudian berpartisipasi. Itulah kegembiraan kami sebagai seorang Romo. Sementara kalau duka ya ketika tidak mampu memberikan pelayanan, terutama hal-hal yang mendesak seperti minyak suci itu ya.
ketika tidak bisa memberikan pelayanan minyak suci karena di luar kota atau karena urusan lain, itu yang bagi saya ada sesuatu yang hilang, gitu ya. Karena minyak suci kan hanya Romo yang bisa memberikan pelayanan itu. Kalau sukanya banyak banget, ya happy lah ya. Banyak hal yang membuat saya happy. Berjumpa dengan umat, bisa melayani, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi saya. Tapi berdukanya adalah ketika berjumpa dengan umat yang juga menyedihkan. Menyedihkan dalam arti imannya rapuh, dia sedang dalam masalah. Ya, ini menjadi tantangan bagi saya untuk bagaimana saya menyelesaikan, ikut membantu umat yang sedang berkesusahan dan juga lemah imannya. Sukanya banyak sekali. Saya selama menjadi seorang biarawati, katakanlah begitu, itu banyak saudara. Lalu pengalaman saya itu banyak sekali. Saya merasa banyak dicinta oleh semua orang. Saya diberi kesempatan untuk berkarya di daerah Maluku, Mangole, Maluku Utara. Kemudian saya juga diberi kesempatan untuk di Sulawesi Tengah, khususnya di Palu. Lalu saya juga di daerah Jawa Tengah ini juga boleh bisa berkeliling ya, dari satu ke tempat lainnya, begitu komunitas satu ke komunitas lainnya, sehingga saya merasa banyak pengalaman, banyak saudara dan banyak keluarga yang saya temui begitu. Kalau dukanya ya saya tidak setiap saat bisa ketemu dengan keluarga. Kalau pas kebetulan saya kangen, nah kalau seandainya saya bukan biarawati, katakanlah begitu kan, sewaktu-waktu saya bisa pulang. Tapi setelah saya menjadi biarawati begini ya, saya harus tahu diri kapan saya mengatur waktu. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu itu bisa bertemu dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, katakanlah begitu. Selama saya menjalani hidup membiara ini, banyak suka yang saya alami. Yang pertama-tama, mungkin kalau saya tidak jadi suster, saya sudah sampai di luar sana, di mana saya pernah tugas di Maluku, di Sulawesi, di Jawa, di mana-mana saya ditugaskan, di mana saya merasa mengalami kebahagiaan dan lepas bebas. Dan saya mengenal banyak orang yang sebelumnya saya tidak kenal, saya kenal. Yang sebelumnya saya tidak alami, akhirnya saya alami. Dan pelayanan bersama umat itu sangat menyenangkan. Itu yang saya alami selama ini, bahwa hidup bersama orang lain, semakin memberi diri itu membahagiakan. Dukanya selama ini ketika ada misalnya contohnya dalam pelayanan, kita itu sebagai seorang biarawati diutus kemana saja dan harus taat tanpa menolak, tetapi kita menjalankan karya Tuhan itu lewat para pemimpin. Lalu kita menjalani tugas itu, misalnya seperti saya yang saya alami, saya tugas di Sulawesi. Bagaimana saya berusaha naik gunung, turun, naik kapal kecil, itu apa namanya, perahu, lalu jalan kaki pergi ke umat. Memang ada rasa capeknya, tetapi ketika kita berada di tengah-tengah umat itu membahagiakan, karena kehadiran itu bisa dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, terlebih mereka yang ada di desa-desa yang terpencil, dan itu yang membahagiakan. Walaupun ada dukanya, bagaimana rasa lelahnya, bagaimana menghadapi tantangan, tetapi ketika kita berhadapan dengan umat, membuat kita bahagia ketika melihat mereka bahagia. Untuk anak-anak kaum muda, jangan takut untuk mencoba menjawab panggilan Tuhan. Tuhan memang tidak memanggil dengan bisik-bisik, tetapi melalui pengalaman-pengalaman hidup kita, ya, perjumpaan-perjumpaan. Ketika ada rasa tertarik untuk menjadi imam, bruder atau suster, cobalah untuk memulainya sesuai dengan nanti persyaratan-persyaratan yang ada. Karena kalau enggak nanti hanya menyesal untuk seumur hidup. Aku wis tahu, pengen tapi tidak terwujud, ya. Maka anak-anak muda semua saja, yuk kita ikut mendukung, menjawab panggilan Tuhan, bekerja di kebun anggur, karena siapa lagi kalau bukan kalian, anak-anak dan kaum muda. Buat teman-teman muda, jangan takut menanggapi panggilan Tuhan, sebab menanggapi panggilan Tuhan adalah kewajiban. Tuhan sudah memanggil, kita wajib menjawabnya. Terserah mau jadi apa, mau jadi romo, mau jadi suster, mau jadi bruder, atau mau menjadi awam yang baik. Silahkan, tetapi harus dijawab dulu. Sebab menjawab panggilan adalah kewajiban. Kaum muda yang terkasih, kalau seandainya Anda itu merasa terpanggil,
jangan takut, melangkahlah. Pasti Tuhan akan menyertai perjalanan hidup Anda dan akan menemukan yang terbaik serta kebahagiaan yang Anda cari. Teman-teman, jangan takut untuk menjadi seorang biarawan-biarawati. Marilah bergabung dengan kami. Kami menunggu kalian di biara, dan jangan takut untuk menjadi seorang imam, suster, bruder atau frater, di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik. Memang Tuhan tidak menjanjikan tidak ada masalah, tidak ada tantangan, tetapi Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Dan saat ini gereja membutuhkan kalian untuk melanjutkan karya-karya Tuhan. Dan kalau bukan kalian, siapa lagi? Marilah bergabung untuk melayani Tuhan lewat gereja dan masyarakat. Untuk anak-anak PER, OMK, yuk ikut bergabung acara Temu Kangen yang dilaksanakan oleh paroki bersama Romo dan Suster. Ya, kita bisa berbagi cerita, kita bisa bertemu kangen, kegembiraan kita bercerita banyak hal. Oleh karena itu saya mengundang teman-teman tanggal 2 untuk ikut hadir. Kaum muda yang terkasih, mari kita bergabung di dalam pertemuan kaum muda Katolik, katakanlah begitu. Nanti pada tanggal 2 Mei ya, 2 Mei, mari kita beramai-ramai untuk bertemu bersama, kemudian lalu mengenal dan mengenal diri saya mau kemana, arah tujuan hidup saya ini, panggilan Tuhan itu kepada kita. Teman-teman sekalian, nanti kita ada pertemuan, marilah bergabung dan saksikanlah bagaimana hidup membiara itu. Sangat menyenangkan dan jangan takut. Teman-teman muda, jangan lupa besok tanggal 2 Mei kita akan mengadakan Temu Orang Muda Separoki Paraan. Acaranya seru banget. Kita akan memperdalam hidup kita, bertanya, saya mau jadi apa misalnya ya. Dan kita akan berjumpa dengan teman-teman muda separoki. Ingat ya, sudah 1 tahun kita nggak berjumpa karena pandemi. Pasti pada kangen kan? Maka don't miss it, save the date. Oke? Sampai jumpa di tanggal 2 Mei.